Buat teman-teman yang join di sini, ini adalah presentasi terkait ClickHouse yang saya bawakan di ClickHouse Meetup Oktober kemarin. Eh, jadi berangkat dari kami Electrum menggunakan ClickHouse sebagai basis data dari data engineering eh, database yang dan warehouse yang kami gunakan di Electrum. Eh, dan telah mensupport hampir 6 bulan dari bisnis operasi elektrik motorcycle yang kami jalankan di Indonesia. Uh, untuk lebih jelasnya, bagaimana kami membuat data stack dan data warehouse ini dari awal, uh, berikut presentasinya. Kita mulai ya. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Pangeran dan sekarang udah lebih 10 tahun bekerja sebagai profesional software engineer dan juga sekarang banyak mengerjakan terkait data engineer. Role saya sekarang sebagai principal software engineer di Electrum. Sebelumnya sempat kerja di GoPay Indonesia, Gojek, dan eh, beberapa startup sebelumnya. Teman-teman bisa kontak saya di Telegram saya di underscore Pangeran, Twitter underscore Pangeran, dan eh, medium saya di underscore Pangeran juga. Mungkin buat yang juga terkait Clickhouse, saya juga mengerjakan beberapa proyek terkait pemilu kemarin di pemilu presiden dan juga pemilu pilkada. Dan dua proyek ini dua-duanya menggunakan ClickHouse. Jadi just for context, saya telah menggunakan ClickHouse hampir eh, lebih dari setahun, yang mana in the production eh, itu udah lebih dari 6 bulan dan di set project beberapa juga yang telah saya open source dan teman-teman bisa mengaksesnya tentu saja eh, di, di GitHub saya ya. Eh, Memperkenalkan lagi, sekarang bekerja di Electrum. Electrum itu adalah perusahaan motor listrik dengan eh, feature battery swap. Sekarang ini buat teman-teman yang ada di Indonesia, kita sudah eh, mengoperasikan lebih dari 3.000 motor eh, listrik, 250 swap station yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Dari driver-driver ini, eh, sudah mengakumulasi tiap harinya 220 kilometer eh, per hari. Bayangkan offset dari eh, dari impact sustainability yang dihasilkan dari eh, perpindahan dari ICE motor ke electric motorcycle. Seperti itulah impact yang kami coba tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Buat teman-teman yang ingin mencoba, sebenarnya eh, bisa mencoba motor listrik kami dengan menggunakan aplikasi Gojek. Kalau teman-teman buka di aplikasi Gojek, pilihannya Electric, beberapa majority dari motor listrik yang di Gojek itu sebenarnya motor listriknya Elektrum. Tapi teman-teman mungkin yang senang dan mungkin coba udah mau juga memiliki motor listrik Elektrum, sebenarnya teman-teman juga bisa beli motornya ya. Tinggal buka aja di websitenya Elektrum, elektrum.id untuk melihat penawaran terkait motor baru ini. Ini titipan kantor. Eh, Balik ke data. Jadi konteks dari presentasi ini adalah bagaimana kami di Elektrum membangun data warehouse dan atau data stack, data platform untuk mengelola data terkait electric motorcycle. Sebelum itu kita mungkin bahas dulu data di Elektrum itu ada apa aja ya. Satu, mungkin membahas data yang dihasilkan dari IoT. IoT di Elektrum itu ada dua, dua segmen paling paling besarnya. Satu, IoT terkait baterai. Jadi baterai Elektrum itu di Elektrum itu ada IoT-nya dan mengirimkan data terus ke belakang. Data apa aja? Satu terkait BMS atau kita bisa bilang ini adalah otaknya baterai. Si si BMS ini mengerikan terus ke belakang voltage, current, temperatur, state of charge, state of health, dan udah berapa kali baterai ini di eh, eh,
di fully charged atau di istilahnya disebut cycle count. Another data yang dikirim dari baterai adalah lokasi dari baterai sendiri dan juga si baterai ini sebenarnya berkomunikasi ke controller akan mengirimkan uh, status yang ada di dashboard dari motor seperti speednya, distance travelnya, udah berapa kilometer dan lain-lain. Di sisi lain terkait IoT, kita juga ada swipe station di mana driver uh, melakukan swipe dari baterainya. Swipe station juga mengirimkan data terus-menerus belakang, contohnya status dari pintu-pintu yang ada di swipe station, berapa powernya, voltage-nya, current-nya, termasuk apakah pintunya kekunci atau enggak, apakah pintunya sedang ada baterai atau enggak, baterai yang ada di swap station datanya seperti apa, seperti itu. Ini dari sisi IoT. Di sisi lain, Electrum juga tentu melakukan transaksi dan transaksi ini juga merupakan data. Transaksi-transaksi di sini kalau kita generalize misalnya top up ketika driver mengisikan balance, swap ketika driver melakukan swap di swap station, terus rental terkait rental itu ada onboarding rental, ada offboarding, ada operation activity terkait rental, terus ada juga operasional. Operasional itu terkait uh, fleet management, gimana nge-assign sebuah bike ke sebuah partner dan lain-lain. Jadi selain IoT, kami juga ada transaksi yang kedua data ini sangat penting untuk mendukung kebijakan bisnis ya, tentu saja. Nah, untuk itu eh, kami perlu menyediakan platform untuk bisnis dan juga operasional untuk memonitor apa yang terjadi. Eh, Kebutuhannya satu monitoring, kedua analitik, ketiga insight bisnis gitu. Sehingga dalam membangun data ini apa sih yang kami di Elektron prioritaskan? Satu, dalam menyusunnya kita butuh sesuatu yang fleksibel, scalable, dan low cost. Nah, maksud fleksibel, scalable, and low cost ini seperti ini. Fleksibel artinya kita mau menyediakan sebuah data stack yang bisa kita berikan ke user bisnis sehingga mereka bisa self service query. Dan tapi self service query ini kita nggak mau ngebatasin mereka hanya untuk bisa query terhadap data yang kita udah pre-compute dan aggregate sebelumnya. Karena kadang secara bisnis ada aja kebutuhan baru eh, yang belum sempat kami kelola sehingga harapannya orang bisnis bisa langsung aja query ke raw datanya. Jadi kita mau menyediakan akses ini mencari data stack yang bagus, data warehousing yang bagus yang bisa melakukan query agregat dan raw data secara cepat. Contoh contoh kasusnya ini sempat terjadi juga di Electrum kan. Eh, Pada suatu saat kita memetakan kenapa eh, eh, charging terhadap baterai di sebuah swap station itu terasa lambat. Eh, setelah setelah kita lakuin agregasi, lihat raw datanya, look up, drill down segala macam, ternyata yang kita temukan swap station ini eh, langsung dapat sinar langsung dari matahari sehingga temperaturnya lebih panas sehingga yang terjadi temperatur ini mengakibatkan chargingnya terjadi turtle sehingga baterai yang ada di swap station itu chargingnya lebih lambat dari yang lain. Ini contoh kasus kenapa kita butuh query raw yang cepat dan juga agregat data. Nextnya yang kita butuhkan di Electrum itu adalah scalable dan low cost. Jadi satu Electrum itu company baru. Eh, dan kita sebenarnya di tahap awal itu belum terlalu berani untuk invest ke sesuatu yang tiba-tiba cost on front-nya tinggi banget. Nah, dan kita masih berharap bisa melakukan POC dulu yang bisa lakukan self-host segala macam. Dan kita nggak tahu sebenarnya
Di awal itu Electrum eh, kebutuhan resource untuk datanya seperti apa gitu kan, dan kita benar-benar sangat berangkat dari awalnya 500 motor, 1000 motor, naik 2000 motor ke 3000 motor. Jadi hampir karena kita di status perusahaan yang growing, sehingga hampir tiap 2 bulan pasti resource kita harapannya dinaikin terus, mengingat datanya juga increment. Jadi kita berharap data stack yang bisa fleksibel terhadap ini. Yang kalau kita setupnya misalnya uh, 4 CPU awalnya, ketika kita naikin 8 CPU itu menjadi lebih cepat. Pun ketika kita udah di scale yang sangat gede dan kita butuh cluster, artinya multi server, itu juga memang mempermudah itu. Jadi ini kriteria ke uh, dua dan ketiga yang kami cari, dan dan ketemulah ClickHouse. Eh, karena hampir di masa research kita sebenarnya coba cek beberapa, tapi yang bisa mengakomodir kita, kita pilih adalah ClickHouse karena dia punya columnar storage, mekanisme indexingnya bagus, data organization dan merging mekanismenya bagus, dan support replika dan clustering. Jadi itulah kenapa kita pilih ClickHouse. Nah, mungkin buat teman-teman di Indonesia belum terlalu familiar dengan ini, saya coba jabarkan ya, maksud dan impact dari ini tuh apa. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum familiar, database biasanya bisa dikategorikan juga jadi dua. Satu adalah database yang row base, yang mana banyak kita temukan di relationship database seperti Postgres, MySQL. Mereka ini relationship dan konsep insertingnya itu row base. Eh, yang terjadi adalah ketika kita melakukan query, satu datanya per row. Jadi bayangkan kalau kita punya data order yang memiliki field complete, order number, order set, dan order type, dan total price. Anggaplah yang kita butuhkan cuma total price. Karena dia row base, ketika dia ngebaca, dia hanya langsung membaca satu row. Full complete satu row data. Di sisi lain ada jenis data yang namanya column base. Column base itu datanya hanya di, di satu row-nya hanya satu column. Jadi ada dibagi menjadi beberapa file yang terpisah tiap kolomnya. Mungkin analoginya seperti itu yang paling cepat. Sehingga ketika kita butuh melakukan proses query, contohnya untuk kebutuhan analitik ya, untuk query, kita mau melakukan summary terhadap total price, yang terjadi adalah yang kita iterate hanya file dari di mana kolom total price berada. Eh, ini impact dari pemilihannya ini itu sebenarnya lebih ke disk. Jadi karena disknya yang I/O disknya sedikit, maka prosesnya lebih cepat. Yang kedua, manfaat dari columnar itu biasa disebut dengan factorization. Jadi bagaimana data ini ke load ke memori dan diproses di CPU. Nah, karena columnar itu memungkinkan untuk dilakukan yang namanya factorized execution. Jadi ada konsep eh, ngeoptimisasi proses dengan cara memasukkannya ke dalam proses array, sehingga proses ini tidak terkendala dari CPU cache yang istilahnya ada namanya L1, L2, L3. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya terkait detail di ini bisa menanyakan saya offline ya. Di sisi lain, eh, konsep internal dari ClickHouse ini itu sangat menarik menurut saya. Karena ada yang dinamakan namanya granule. Jadi, tiap melakukan inserting ke dalam ClickHouse, ClickHouse itu mengkelompokkannya ke dalam granule. Ini kalau teman-teman coba buat ClickHouse, nanti ada eh, eh, konfigurasi tabelnya itu mau granulenya ada berapa raw data di sana. Misalnya 4.
1096, 8192 dan seterusnya gitu ya. Nah, dan karena pengelompokannya berdasarkan granula ini, eh, proses indeks di ClickHouse itu konsepnya dia namanya sparsing primary index. Jadi dia tidak melakukan indeks satu per satu terhadap row yang ada di dalam kolom tadi. Tetapi yang dia indeks adalah eh, first row dari granule itu. Jadi kalau dia udah tahu range dari granulanya, dia jadinya lebih cepat proses processing datanya. Jadi bisa jumping. Kalau dia di di granula yang satu, dia yakin ini nggak ada datanya di sini, dia bisa langsung skip 4096 row dari kolom itu. Jadi dia sangat cepat banget. Yang kedua konsep dari skip index. Nah, skip index ini dibangun sebenarnya dari granula juga. Jadi mirip dengan primary. Jadi tapi skip index ini melakukan kayak semacam berapa jenis indeksnya. Contohnya Bloom filter itu menanyakan apakah yang dicari ini kira-kira ada di dalam sebuah indeks dari uh, skip index ini. Dan ada juga min max dan yang biasanya dipakai untuk date uh, yang untuk menjawab pertanyaan apakah date yang dicari ada di range dari indeks ini. Jadi skip index ini tuh membuat ClickHouse sangat cepat karena bisa uh, melakukan skipping dari indeks. Uh, yang ketiga dari kenapa ClickHouse sangat cepat itu karena uh, menariknya si ClickHouse itu melakukan proses data ketika insert, dia menggabungkan insert yang baru ini ke dalam kelompoknya dulu. Dan ketika udah cukup nanti akan digabungkan di prosesnya secara background. Ini membuat query-nya sangat cepat karena proses background merge ini tuh menggabungkan proses yang masih istilahnya cold dan udah hot seperti itu. Eh, dan karena udah digabungkan menjadi lebih besar lagi granulanya yang tadi saya sebutkan bisa sampai up to 4096 yang teman-teman bisa konfigurasi. eh, eh, ini sangat eh, mempercepat karena granulanya jadinya dikit sesuai maksimum. Padahal insertnya misalnya pas insert teman-teman hanya isi 10, terus nanti isi 10 lagi, isi 10 lagi. Nah, sama dia nanti di belakang dilakukan proses background menggabungkan sehingga menjadi satu granule yang sesuai maksimum konfigurasinya. Dan kalau kita query-nya ke granule yang isinya lebih banyak, otomatis dan itu ke skip otomatis jadinya lebih cepat. Nah, dari proses ini tadi itu memungkinkan ClickHouse menambahkan logik implementasi ketika proses eh, penggabungan par dari proses yang saya jelaskan di sini. Nah, sehingga si 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 ClickHouse ini memiliki beberapa banyak engine. Engine yang pertama itu merge tree. Nah, merge tree ini sebenarnya ketika kita punya par, parnya tinggal digabungin aja row-nya tanpa menghilangkan dan ada logic redundansi, dependency dan lain-lain. Intinya dia hanya append only. Jadi contohnya kalau teman-teman punya par satu yang isinya satu row, terus ada par 2 yang isinya satu row lagi. Nah, ketika di merge tree dan merge-nya terjadi, maka terjadi dua row jadinya langsung. Nah, ini kalau merge tree. Yang menarik sebenarnya juga konsep replacing merge tree. Nah, di eh, yang terjadi di sini kita bisa mengimplementasikan konsep ada potensi. Contoh, jika kita ingin melakukan eh, proses data terhadap order dan di mana terhadap duplikat berdasarkan order number. Contohnya konsep di sini ID-nya ID 1 ada dua kali karena ada terjadi update dari user.
Tapi kita mau dan berharap final dari data ini hanya satu, yang mana berdasarkan date mana yang terakhir. Nah, contohnya di sini par satu dengan ID satu dan date memiliki nilai awal 17.000. Kemudian beberapa saat kemudian si user melakukan update di ID satu ini pada tanggal 2023-0404 dengan nilai 18.000. Nah, ketika dua par ini di merge, ClickHouse bakal melakukan proses yang berdasarkan order by ID-nya apa dan mana variabel atau field yang menjadikan acuan mana version yang terakhir. Dalam hal ini menggunakan date. Maka dipilihlah date yang terakhir dan value dari date terakhir ini. Ini replacing merge tree. Eh, yang menarik lagi sebenarnya adalah engine aggregating merge tree. Ini yang memungkinkan kita melakukan aggregation terhadap data secara real time. Contohnya dengan kita memiliki part satu, misalnya London price-nya 19.000, average price-nya 783.000. Nah, kemudian ada transaksi lagi untuk London di part 2. Kita bisa membuat aggregating secara real time, yang mana real time di sini ketika merge tree-nya terjadi, merge tree-nya akan melakukan computation dan menggabungkan dan melakukan formula sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini max price-nya bakal dihitung berapa sih max price dari kedua data ini 19.000 compare 300.000. Oh, max price-nya 300.000. Di, di, ada juga formula contohnya kita mau untuk average. Sehingga computationnya secara real time dan ketika kita query jadinya lebih cepat teman-teman. Yang awalnya kita harus dua query, ada dua column atau dua row yang harus diakses. Nah, dengan ini memungkinkan menjadi satu akses saja. Nah, ini semua ini yang di ClickHouse ini menjadi lebih sangat menarik karena kita bisa menerapkan konsep namanya materialist view. Materialist view ini memungkinkan kita melakukan konsep namanya ELT, Extract Load Transform. Artinya transformasi setelah datanya udah ada di eh, database dan real time dilakukan ketika ada insert terjadi ke dalam sebuah table. Mungkin singkatnya dan memberikan gambaran seperti ini aja. Anggaplah kita punya table di ClickHouse namanya transaction order. Memiliki kapan complete-nya, order number-nya kapan, order type-nya apa, total price-nya apa. Ini raw table. Tapi kita tahu kalau dan kita mau optimisasi dan bisnis biasanya butuh summary per bulan atau per hari. Dan untuk ini cepat biasanya sebagai data engineer melakukan agregasi kan. Nah, kita biasanya akan buat nih table agregasi. Misalnya kita mau agregasi berdasarkan date, type, berapa order berdasarkan tanggal dan type itu dan berapa total price-nya. Nah, di ClickHouse, pertanyaannya adalah biasanya kalau sebelum ClickHouse kita bakal buat sebuah worker dan cron job untuk melakukan ini aggregation dari raw table dan disimpan ke aggregate table. Nah, di ClickHouse itu bisa sangat mudah dan bisa sangat real time. Nggak harus cron, bahkan bisa dilakukan ketika data insert baru di transaksi, ada data baru di transaksi order, otomatis akan dihitung dan dikomput dan disimpan ke dalam agregasi table. Nah, ini yang dilakukan Metals View. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa bikin eh, tiap, contohnya mensimplifikan apa yang dilakukan query di sini adalah tiap ada transaksi order yang baru, tolong dihitung berapa jumlah berdasarkan order type dan tanggal dan berapa total price-nya disimpan ke aggregate daily order seperti itu. Nah, memberikan
gambaran lagi secara step by step ini seperti apa sih secara detailnya. Nah, contoh kita ada record, misalnya ada 4 record, yang mana ada swap, top up, dan ada price-nya. Dimasukkan ke route table. Nah, di routable ini karena tadi konsepnya dia menggunakan uh, merge tree, maka bakal dibuatkan part baru di disk oleh ClickHouse. Nah, blok yang tadi juga bakal di, dikirim ke lokal proses dari material view yang kita buat, dan karena tadi udah ada computationnya, maka sama dia langsung melakukan computation berdasarkan data yang baru ini ya. Jadi data baru bukan dari keseluruhan source table yang dimaksud, tapi hanya data barunya aja. Jadi kalau di sini maka dihitunglah swap ada dua, total price-nya dua, 339. Terus top up juga ada dua, total price-nya ada 4711. Yang mana hasil computation dari materials view ini kita minta untuk storekan ke aggregate table. Ini straightforward ya untuk new insert. Nah, yang pertanyaannya mungkin adalah gimana kalau aggregate table-nya udah ada data misalnya gitu kan. Nah, misalnya tadi kita udah punya data yang tadi 4, terus ada 4 data lagi. Karena raw table-nya tipenya uh, merge tree, maka datanya di append aja, ya kan? Kemudian 4 blok ini yang baru bakal dikomputasi lagi, dan hasil karena tadi agregat table yang sebelumnya udah ada datanya, ketika hasil material view ini dikirimkan ke agregat table, maka dilakukan merge part, sehingga yang terjadi yang terakhir di agregat table total ordernya menjadi 4 dan total price-nya sekian. Nah, apa yang saya mau jelaskan di sini? Kalau kita sebagai orang data dan kita melakukan query ke route table, kita bisa tahu ketika hasil select ini kita lakuin yang sebelah kiri, maka ClickHouse akan melakukan proses dan komputasi terhadap 8 rows. Sedangkan kalau kita main aggregate table dan bantuan materials view, maka dengan select yang sama dengan hasil yang sama, ClickHouse itu hanya mengeproses 2 row. Dan inilah yang menjadi sangat pembeda di ClickHouse, yang membuat kami di Electrum sangat senang karena banyak transaksi per hari yang kita lakuin itu bisa di summary. Banyak use case IoT data yang bisa kita summary, yang harus ngeproses 50 juta data, jadinya hanya sekian data. Jadi sangat cepat. Nah, memberikan gambaran, mengetahui ClickHouse seperti ini, bagaimana sih di kami Elektrum menyusun data platform. Nah, memberikan gambaran high levelnya, data stack kami di Elektrum sebenarnya masih sangat early banget ya, dan beneran hanya untuk belum di level yang skala-nya sangat-sangat gede. Tapi kira-kira gambarnya seperti ini. Eh, eh, BI tim kami itu mengakses data via UI Analytic, dan kami pilihnya Metabase. Nah, Metabase ini kami konekkan ke ClickHouse. Itu satu. Itu dari sisi data ya. Nah, tapi bagaimana data yang tadi saya jelaskan di awal, kami ada dua segmentasi data, satu IoT dan satunya lagi dari transaksi. Nah, untuk IoT dulu, berarti kami ada battery dan substation ya. Nah, battery ini akan mengirimkan data ke cloud kami, yang mana akan diproses oleh battery gateway, dan kerjanya battery gateway ini hanya ngekonversi data dari battery ke format event yang kami udah tentukan dan publish ke Kafka. Nah, begitu juga yang dari swap station itu bakal diterima dari BSS Gateway, dan dari BSS Gateway bahkan melakukan konversi menjadi event yang ada dan dipublish ke Kafka. Nah, untuk battery gateway dan BSS gateway ini akan karena udah ada di Kafka, kami membuatkan worker.
untuk ngeproses consume dari Kafka, BSS worker dan battery worker, dan mana keduanya akan melakukan insert ke ClickHouse. Eh, di sini mungkin spoiler alertnya, sebenarnya ClickHouse itu bisa bisa loh eh, langsung ClickHouse ke Kafka tanpa harus ada worker. Eh, tetapi kami karena belum early, masih sangat awal dan belum 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 terlalu paham juga waktu itu gimana cara scale-nya ClickHouse, maka kita mencoba main aman dengan memisahkan processing-nya ke dalam worker. Seperti itu. Eh, di sisi lain kami juga ada transaksi, misalnya transaksi dari customer, transaksi dari operation team, dan itu akan dan ada juga sweat, itu akan masuk ke transaction service. Nah, transaction service kami menyimpan datanya di Postgres, melakukan proses relationship, transaction commit, dan lalala gitu. Nah, kemudian di sini kami ada menggunakan Debezium. Debezium itu konsepnya CDC atau Change Data Capture. Jadi tiap ada uh, uh, transaksi di dalam Postgres, Postgres itu menyimpan datanya ke konsep namanya write ahead log atau log nya database, yang mana Debezium ini akan melakukan subscribe terhadap write ahead lognya si Postgres dan akan dipublish ke Kafka. Dan sehingga kalau ketika di Kafka udah bisa langsung dikonsum sama worker dan masuk lagi ke ClickHouse. Eh, Gambaran high levelnya seperti itu. Mungkin mungkin saya sharingkan dulu ya, mungkin memberikan kayak ini itu yang saya jelaskan sebenarnya udah saya buatkan juga projectnya untuk teman-teman bisa explore sendiri. Nah, teman-teman bisa aksesnya di eh, eh, repositori ini Meong 123 4 ClickHouse Meetup Oktober 2024. Nah, mungkin saya pindah sharing screen-nya dulu ke sini, ClickHouse. Oke. So, jadi ini adalah repositori yang saya siapkan untuk Meetup ClickHouse. Jadi di repositori ini sebenarnya mencoba untuk memberikan teman-teman gambaran gimana sih cara setup data stack dari awal dan menggunakan ClickHouse dan seperti yang dilakukan Electrum. Di di project ini sebenarnya eh, kami melakukan self-host terhadap Kubernetes dan ClickHouse, Postgres, Kafka, Debezium, dan worker kami menggunakan Ventus dan semuanya udah GitOps menggunakan Fluxcd. Tentu ini mungkin nggak production ready ya. Untuk production ready terhadap ClickHouse-nya tentu saja saya sarankan teman-teman menggunakan ClickHouse Cloud karena itu di manage sama tim ClickHouse-nya sendiri yang lebih berpengalaman. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Mungkin saya coba iterate teman-teman dikit. Contoh kasus di mana eh, hal yang biasanya sering kita lakuin. Nah, kalau di kami mencoba mensimulasikan proses namanya transaction order, yang mana transaction order ini akan berasal dari order yang ada di Postgres, kemudian akan dikonsum sama Debezium. Kemudian dari Debezium ini akan dipublish ke Kafka dan Kafka bakal diproses oleh worker dan worker akan dimasukkan ke dalam ClickHouse dan ClickHouse akan melakukan proses real time aggregation dan menggunakan materials view dan akan diinsert ke dalam agregat. Nah, untuk itu simulasinya saya buka ini. Di sini project yang tadi saya buka di repository eh, ini saya jalankan di lokal laptop saya. Bisa kelihatan di sini ada ClickHouse-nya, terus ada Postgres-nya, terus ada Kafka-nya, terus ada dua worker yang nunggu message dari Kafka untuk battery dan message dari Debezium untuk order.
Oke, nah dan di sini saya udah buka Clubhouse client di sini untuk lihat log. Nah, mungkin saya akan simulasi untuk memasukkan data ke orders. Jadi nama komennya di sini make run orders. Sebenarnya yang dilakuin make run orders ini adalah memasukkan data ke Postgres. Nah, terus di sini saya bakal mencoba melihat apa log yang terjadi di uh, worker ETL order worker. Nah, di sini saya bakal melihat apakah ada data dari transaction order. Oke, jadi belum ada apa-apa. Jadi saya coba jalanin lognya, saya jalanin run ordernya, terus saya lihat transaction ordernya bertambah ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat di di ClickHouse sekarang jumlah transaksinya bertambah ya. Udah 174, 187 segala macam. Nah, kalau kita lihat transaksi di order di ClickHouse seperti yang saya jelaskan tadi, bentuknya simple aja, ini transaction ordernya segala macam. Tapi kalau kita query ini transaction order langsung, kita harus memproses 222 rows. Dengan kasus yang ada tadi, sebenarnya saya udah buatkan transaction order kan, buat aggregation-nya. Jadi kita bisa query transaction agregasinya di transaction aggregation. Nah, untuk query-nya bisa kita menggunakan seperti ini. Nah, ini untuk proses agregasinya. Jadi, yang kita bisa lihat adalah transaksinya masuk terus dan akan diproses sama si worker dan si datanya akan dimasukin terus dan akan di aggregation terus oleh si Clubhouse-nya sesuai real time. Seperti itu. Balik ke presentasi di Elektron kita sangat terbantu sekali dengan ClickHouse dan dari data stack yang kami jelaskan sebelumnya ini kami telah sampai melakukan proses 50 juta eh, proses data per hari sorry 50 juta data per hari yang mana data ini kita bisa langsung berikan ke bisnis untuk melakukan self service secara mandiri, mau itu agregasi udah tersedia menggunakan Materials View, mau juga langsung query raw datanya, it's totally fine. Dan query terhadap data ini tuh tidak melebihi dari uh, second ya dan sangat cepat ClickHouse itu. Untuk cost-nya sendiri kami karena setupnya masih kecil dan sebenarnya kami growing sekarang kita udah dan masih di $500 per bulan untuk data data stack. Tapi setup kami sebenarnya belum sampai ke konsep multi server. Jadi di, ser- di server kami itu masih satu server ya. Jadi itu menggambarkan kenapa masih bisa di $500. Tapi kedepannya kami akan masuk juga ke ClickHouse yang multi server dan clustering, di mana data reliability itu udah sangat penting. Dan ini masih kami harus masih coba cari-cari lagi. Dan untuk teman-teman tentu saja sebenarnya untuk lebih production ready-nya bisa langsung aja ke menggunakan ClickHouse Cloud karena itu di manage sama tim ClickHouse-nya sendiri. Jadi yang bangun database ClickHouse-nya yang langsung manage dari uh, server yang ada. Oke, dan terakhir mungkin sebelum menutup, key takeaway-nya dari presentasi ini adalah ClickHouse itu columnar format, jadinya sangat cepat untuk create ya dan analytic query mau itu raw dan agregat. Kedua, konsep sparsing primary index yang digunakan ClickHouse itu membuat ClickHouse juga sangat cepat karena dia bisa melakukan skip granular terhadap data yang ingin dicari.
dan ada konsep skip index juga yang tadi, yang mana dia skip index ini bisa melakukan bypass terhadap beberapa granule untuk fill-fill yang enggak kita menjadikan primary index. Nah, terus ada juga konsep merging proses yang ada di ClickHouse dengan konsep par parnya dan melakukan background merging sehingga di ClickHouse dia bisa membangun beberapa engine untuk merging ini. Yang saya presentasikan ada merge tree, ada replacing merge tree, ada aggregating merge tree. Sebenarnya banyak lagi engine-engine lainnya. Terus konsep ClickHouse Materials View, bagaimana ClickHouse bisa menyediakan kita feature real time processing eh, yang mana prosesnya terjadi ketika ada insert baru. Dan konsep ini bisa kita gabungkan dengan engine yang tadi, misalnya aggregating merge tree, sehingga kita bisa membuat real time aggregating tanpa menggunakan metode tradisional yang biasanya menggunakan cron dan harus ngeprosesin data secara banyak ketika cronnya berjalan. Nah, terakhir referensi-referensi yang saya gunakan dari ClickHouse untuk ClickHouse presentasi ini dan main resource-nya sebenarnya teman-teman harus buka banyak YouTube-nya ClickHouse sendiri dan blognya ClickHouse karena ClickHouse itu sangat 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 detail dan visual ya, jadi gampang dimengerti ketika menuliskan dan menjelaskan terkait internal data processing dari ClickHouse sendiri. Terima kasih itu yang bisa saya jelaskan dan mungkin terakhir project ClickHouse yang saya presentasikan teman-teman bisa akses di GitHub ClickHouse Meetup Oktober 2024. Terima kasih, Serial.